Shalom semuanya. Dalam dunia ini, tidak ada yang namanya setengah-setengah. Kenyataannya, benar atau salah, merupakan suatu hal yang pasti. Berikut adalah 4 langkah cerdas menurut Alkitab untuk membedakan roh, agar kita bisa mengetahui seperti apakah ini kehendak Tuhan atau bukan, apakah dia merupakan pasangan dari Tuhan atau bukan, apakah dia orang baik atau jahat, dan yang terutama, apakah ini merupakan jalan berkat atau malah jadi kutuk. Karena menurut Alkitab, membedakan roh itu merupakan cara terbaik untuk kita lakukan ketika sedang ingin mengambil keputusan. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ini artinya, membedakan roh itu seperti punya radar batin. Kita bisa mendeteksi hal-hal yang tidak kasat mata, seperti niat seseorang atau kebenaran di balik suatu peristiwa. Meskipun kelihatannya biasa saja, kita bisa tahu apakah itu benar atau tidak di mata Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita melalui kasih karunia Tuhan akan selalu dapat memilih kebenaran yang akan menghadirkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, amin. Langkah 1. Apakah ini sejalan dengan firman Tuhan atau tidak? Mazmur 119 ayat 133 tertulis, "Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku." Pada prinsipnya, segala keputusan yang kita buat dalam hidup ini, jika itu selaras dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati keputusan kita. Misalnya ketika kita memilih pekerjaan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah pekerjaan ini memungkinkan saya untuk melayani Tuhan dan sesama? Karena memang Tuhan memberitakan kita untuk mengasihi. Jika jawabannya iya, maka kita bisa yakin bahwa Tuhan akan memberkati pilihan kita. Atau saat memilih pasangan hidup, kita bisa bertanya, apakah pernikahan ini dapat mendorong saya untuk semakin dekat dengan Tuhan? Jika tidak, mungkin kita perlu mempertimbangkan kembali pernikahan ini. Dan dalam bidang lainnya, yang pada intinya, segala keputusan kita harus selaras atau sejalan dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Jadi agar kemampuan untuk membedakan roh kita semakin tajam, kita harus terus-menerus membaca Alkitab setiap hari agar kita bisa memahami karakter, prinsip, dan perintah Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 tertulis, "Segala tulisan ini diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Renungkan setiap bagian di Alkitab secara mendalam, kalau perlu, dengan memakai bahasa aslinya yang lewat internet dapat kita cari, agar kebenaran firman Tuhan dapat menembus hati dan pikiran kita, sehingga ketika kita sedang dihadapkan dengan pilihan, kita akan dengan mudah memilih pilihan mana yang paling selaras dengan firman Tuhan yang akan membawa kita kepada berkat kehidupan. Haleluya, amin. Langkah kedua, apakah ini akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan atau tidak? 1 Korintus 10 ayat 31 tertulis, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Kemuliaan Tuhan adalah segala-galanya bagi kehidupan Kristen. Bahkan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 13, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Segala keinginan yang kita doakan akan dikabulkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Maka firman Tuhan berkata, baik makan atau minum sekalipun harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, terlebih hal-hal lain. Karena keputusan yang kita buat, sekecil apapun itu, memiliki potensi untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi dalam membedakan roh, kita harus jeli melihat apakah hasil dari hal ini pada akhirnya akan dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan
atau tidak. Karena dosa atau pelanggaran adalah lawan kata dari memuliakan Tuhan. Segala tindakan atau pilihan yang tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan pada dasarnya adalah dosa. Coba kita renungkan. Misal contoh kecil saja dalam hal minum. Kalau kita minum alkohol lalu menjadi mabuk sehingga kita melakukan perbuatan yang merugikan orang, maka kita mencemarkan nama Tuhan, membuat orang yang kita rugikan memiliki pandangan negatif terhadap nama Tuhan kita. Pada intinya, jika kita melakukan segala hal yang bertentangan dengan sifat Tuhan yang adalah kasih, kebenaran, dan kebaikan, maka kita akan mencemarkan nama Tuhan di mata dunia, sehingga itu menjadi dosa. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan rasa sensitif kita terhadap suara Roh Kudus. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 tertulis, "Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Roh Kudus akan memimpin kita pada seluruh kebenaran yang dapat membawa kita kepada pemahaman akan kemuliaan Tuhan. Maka, kepekaan terhadap suara Roh Kudus menjadi kunci agar apa yang kita perbuat dalam hidup ini bisa mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dengan selalu mengakrabkan diri dengan Alkitab, berdoa kepada Tuhan, serta membuka diri atas segala kelemahan atau miskin di hadapan Tuhan, maka kepekaan kita semakin tajam. Ingatlah selalu, setiap orang berdosa dan tidak ada seorang pun yang sempurna. Namun, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Melalui Yesus Kristus, kita dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita, dan selama masih bernafas, tidak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan yang baru. Haleluya! Amin. Langkah 3. Apakah hal ini akan semakin membuat kita berbuah dalam roh atau tidak? Mika 6 ayat 8 tertulis, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Buah roh sebagaimana diuraikan dalam Galatia 5 ayat 22-23, yaitu kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri adalah karakter bagus dalam diri manusia yang dihasilkan dalam diri orang percaya melalui pekerjaan Roh Kudus. Karakter-karakter ini merupakan bagian penting dalam hal membedakan roh, karena kata Yesus di Matius 7:16, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri?" Jadi dengan kita memeriksa buah yang dihasilkan, maka kita bisa menilai apakah sesuatu itu baik atau tidak. Yesus kembali berkata di Matius 7 ayat 17-18, "Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik." Dengan kata lain, kita perlu mengamati dampak atau hasil yang dihasilkan oleh sesuatu yang ingin kita bedakan. Misalnya, dalam hal pengajaran, pekerjaan, perintah, atau bahkan suatu pesan profetik yang mungkin Anda dengar. Apakah pesan tersebut menimbulkan ketakutan, kecemasan, atau justru kedamaian? Dalam menilai karakter orang, kita dapat melihat bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Hal ini akan membantu kita membedakan roh yang bekerja di dalam orang itu. Jadi kita dapat menilai dari melihat kebalikan dari ke-9 buah roh itu. Manifestasi Roh Kudus akan menghasilkan buah kasih, sedangkan pekerjaan setan akan menghasilkan buah kebencian. Sukacita lawan dari kegelisahan, damai sejahtera lawan dari kekhawatiran, kesabaran lawan dari kemarahan, kemurahan lawan dari pelit, kebaikan lawan dari kejahatan, kesetiaan lawan dari pengkhianatan, kelemah lembutan lawan dari kasar, penguasaan diri lawan dari kegilaan. Ingatlah selalu agar kita memiliki hati yang tenang ketika sedang ingin mengenal buah itu, karena emosi dapat menyebabkan penilaian kita menjadi kabur. Logika harus lebih dikedepankan dalam hal menimbang ini.
Demikian juga Tuhan menghendaki kita agar kita bisa menghasilkan buah. Sifat-sifat buah roh ini mendasari kita pada kepastian bahwa tindakan kita itu akan benar dan dapat melindungi kita dari kesalahan. Maka selalu tanyakan dalam diri, apakah hal yang akan kita lakukan atau jika kita terlibat dalam hal itu, apakah akan membuat kita semakin berbuah dalam roh atau tidak? Atau lebih mudahnya, apakah hal itu membuat kita bisa semakin berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, atau tidak? Jika tidak, maka putuskan tidak. Jika iya, segera lakukan, karena Tuhan akan memberkati orang yang melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, amin. Langkah 4. Apa pendapat para saudara seiman akan hal ini? Amsal 11 ayat 14 tertulis, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa, tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada." Terkadang kita tidak dapat melihat jalan yang benar untuk ditempuh, maka kita membutuhkan nasihat dari saudara seiman yang sekiranya dapat memberikan kita sebuah nasihat ilahi untuk memberitahukan kita jalan yang benar itu. Dan ini berhubungan dengan langkah ketiga tadi, bahwa kita harus meminta nasihat dengan orang yang sudah kita kenal memiliki buah yang baik. Ingatlah akan Ayub yang telah diberikan nasihat yang salah dari teman-temannya. Jika kita mendapat nasihat dan ada perasaan bingung menghampiri kita, maka itu bukan nasihat yang Tuhan kirim untuk kita. Faktanya, kita harus meminta kepada Tuhan agar dipertemukan oleh orang yang sudah dewasa rohaninya. Seseorang seperti Daniel yang telah memahami prinsip-prinsip Tuhan sehingga mampu memberikan nasihat yang membawa hidup kepada Raja Nebukadnezar. Kita tahu bahwa dalam Daniel pasal 4, Raja Nebukadnezar sedang gelisah dalam menafsirkan mimpinya, di mana Daniel memberikan nasihat ilahi. Daniel 4 ayat 27 tertulis, "Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan." Jika kita baca selanjutnya, Raja Nebukadnezar tidak menuruti nasihat Daniel, sehingga selama 7 tahun dia menderita oleh berbagai bencana. Lalu setelah tahun ke-7, dia sadar, lalu segera bertobat, dan pada akhirnya kembali mendapatkan kemuliaan lebih daripada sebelumnya. Luar biasa. Demikianlah bila kita dipertemukan oleh orang yang memberikan kita nasihat ilahi yang sejati, segera laksanakan, karena kita tahu itu dari Tuhan, maka berkat kehidupan akan turun atas kita yang melakukannya. Haleluya, amin. Sebagai penutup, 1 Tesalonika 5 ayat 21 tertulis, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Menguji bukanlah menghakimi. Kita dilarang Tuhan untuk menghakimi, tetapi kita diperintahkan untuk menguji segala sesuatu. 1 Yohanes 4 ayat 1 tertulis, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Ini artinya, tidak semua hal bisa berasal dari Tuhan, termasuk yang tampaknya terlihat baik di mata manusia, di mana dalam ayat ini menggunakan kata nabi palsu yang menggambarkan bahwa seorang nabi pada umumnya akan menyatakan hal-hal yang baik, tetapi ini ternyata palsu. Yesus berkata di Matius 7 ayat 15, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Maka keempat langkah cerdas ini harus kita ingat dan praktekkan selalu di dalam hidup ini, agar kita dapat sebisa mungkin terbebas dari segala manipulasi dan tipu daya setan yang bekerja melalui orang lain, sehingga pada akhirnya kita dapat menjalani kehidupan yang dari semula sudah Tuhan rencanakan indah untuk kita jalani. Haleluya, amin. Demikianlah video ini kiranya memberkati. Jika berkenan berikan like, share, dan subscribe. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.